Halo teman-teman sekalian, kembali lagi di channel Creator Trading, yang dimana pada video kali ini saya akan menganalisa 5 saham. Untuk saham yang pertama yaitu AALI, lalu yang kedua BEKS, yang ketiga PTBA, yang keempat EXCL, dan yang kelima DNAR. Untuk selengkapnya, sebaiknya teman-teman menonton video ini sampai habis. Untuk analisanya kita mulai dari AALI dulu. Nah, untuk AALI atau Astra Agro Lestari, di sini saya menggambarkan sebuah resisten trendline yang berwarna kuning ini, yang dimana pada saat di sini harga setelah mencapai resisten trendline-nya, harga bergerak turun. Dan boleh kita lihat di sini untuk harga sekarang sedang mencoba untuk breakout resisten trendline ini, sedang dicoba di breakout, belum valid di breakout di sini. Di time frame 4 jamnya belum valid di breakout untuk resisten trendline ini. Nah, jika nanti harga bisa breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk Astra Agro Lestari akan naik nanti sampai ke sini dulu, sampai ke resisten yang di sini, yaitu di harga 9.000, lalu ke sini, ke harga 9.275. Jika nanti sudah bisa valid breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk Astra Agro Lestari akan naik ke sini, ke 9.000 sampai 9.275. Tetapi jika nanti tidak valid di breakout, maka untuk Astra Agro Lestari bisa nanti dipantulkan ke bawah. Dan di sini juga saya akan menarik sebuah support trendline tarik dari sini ke sini. Nah, semisal nanti harga tidak breakout untuk resisten trendline ini, harga bergerak turun lagi di sini, maka untuk AALI bisa nanti turun ke sini, ke support trendline-nya. Atau kira-kira di harga, kalau di sini di harga 8.050. Nah, kan tetapi jika nanti sudah bisa di breakout, minimal nanti harga tertahan di atas dari, saya taruh di sini, di harga 8.500. Jika harga sudah bisa tertahan di atas dari 8.525, saya ralat 8.255. Jika harga bisa bertahan nanti di atasnya, walaupun nanti bergerak sideways, tetapi jika nanti masih di atas dari 8.525 ini, berarti untuk harga sudah valid untuk breakout resisten trendline ini. Yang penting nanti untuk harga yang di 8.525, harga tidak breakdown lagi atau tidak menembus ke bawah lagi untuk harga tersebut, atau harga tertahan di atas dari 8.525. Jika nanti seperti itu, maka untuk AALI akan bergerak naik nanti ke sini, ke 9.000 sampai 9.275. Tetapi bisa saja nanti bergerak sideways dulu di sini untuk breakoutnya, bergerak sideways, dan nanti bergerak naik. Nah, bisa juga nanti seperti ini. Sebentar saya tarik dulu, saya hapus dulu. Bisa nanti bergerak sideways di sini sebentar. Bergerak sideways, lalu turun untuk retest, dan nanti lanjut naik. Jadi nanti, semisal harga sudah breakout atau valid breakout resisten trendline ini, dan turun tetapi masih di atas dari support trendline ini, saya ganti dulu warnanya biar teman-teman nggak bingung. Yang berwarna putih ini, semisal nanti harga sudah bisa breakout resisten trendline yang berwarna kuning ini, lalu bergerak turun kembali ke support trendline yang berwarna putih, maka penurunannya itu merupakan sebuah retest dari harga. Untuk support trendline ini kegunaannya nanti, semisal harga nanti bergerak turun setelah breakout untuk resisten trendline ini di breakout, lalu bergerak turun, penurunannya itu merupakan sebuah retest dari harga. Biasanya akan seperti itu. Jika suatu harga breakout sebuah trendline, break sebuah trendline, maka harga itu kemungkinan akan retest ke trendline tersebut atau boleh dengan menarik sebuah trendline lagi. Nah, seperti ini untuk kasusnya. Semisal nanti untuk harga di sini sudah breakout untuk resisten trendline yang berwarna kuning ini, maka untuk harga bisa bergerak naik dulu ke sini, lalu bergerak turun untuk retest, atau bergerak sideways dulu, lalu turun nanti untuk retest. Jadi jika ada dari teman-teman yang trading di Astra Agro Lestari ini,
Teman-teman boleh menggambarkan untuk support trend line ini untuk mengetahui kapan harga retest ke area support trend line itu. Nah, kemungkinan nanti bisa seperti ini, bergerak sideways dulu, lalu bergerak turun untuk retest, atau nanti naik dulu, lalu bergerak turun untuk retest, lalu nanti lanjut naik lagi. Nah, sebaiknya teman-teman nanti menggambarkan sebuah support trend line di sini untuk mengetahui jika nanti harga sudah bergerak turun untuk retest ke support trend line ini. Jadi balik lagi ke sini, jika nanti harga masih bisa tertahan di atas dari 8.525, maka untuk Astra Agro Lestari sudah valid untuk breakout resisten trend line ini. Tetapi jika nanti bergerak ke bawah lagi dan tidak tertahan di sini di 8.525 ini, maka untuk ALI akan bergerak turun lagi ke support trend line ini. Nah, sebaiknya nanti memperhatikan untuk harga yang di 8.525. Akan tetapi semisal nanti seperti yang tadi, jika harga sempat sideways di sini, sempat sideways dulu di atas dari 8.525, berarti untuk resisten trend line-nya ini sudah di breakout oleh harga. Karena harga dari resisten trend line ini tidaklah menentu, jadi saya hanya bisa membuat perkiraan di 8.525. Dan untuk update-nya breakout resisten trend line ini akan saya update nanti di grup. Lalu untuk saham yang kedua yaitu Bank Pembangunan Daerah Banten atau dengan kode BEKS. Di sini saya sudah menggambarkan sebuah resisten trend line. Saya berdua warnanya. Yang ini yang warna kuning. Lalu beberapa titik resisten di sini. Dan juga tadi pagi sudah saya share di grup untuk resisten yang ini. Nah, di sini boleh kita lihat setelah harga mencapai resisten yang di 122, di sini harga mulai bergerak turun. Kemungkinan untuk BKS bisa turun untuk retest nanti ke sini. Saya tandai sebuah support di sini, yang dimana pada saat di sini merupakan sebuah resisten karena sudah di breakout berubah menjadi sebuah support di sini, yaitu di sini di harga 102. Nah, kemungkinan nanti untuk harga bisa bergerak turun ke situ untuk retest, lalu nanti melanjutkan kenaikannya. Dan juga di sini saya akan menarik sebuah support lagi, yaitu di harga 108. Nah, kemungkinan untuk BKS bisa turun ke sini, ke area ini. Saya buat saja menjadi sebuah area, yaitu 102 sampai 108. Kemungkinan BKS bisa turun ke sini, lalu nanti mulai bergerak naik kembali. Nah, sebaiknya nanti teman-teman mencatat untuk harga yang di 102 dan juga 108. Nah, dan di sini juga saya akan menarik sebuah support lagi, yang dimana menjadi penentunya nanti untuk BKS, yaitu di harga 100. Jika nanti pada saat harga bergerak turun untuk retestnya bisa breakdown yang di 100, support yang di 100, maka untuk BKS akan lanjut turun sampai ke sini, ke harga 92. Nah, akan tetapi jika nanti pada saat harga bergerak turun untuk retest masih tertahan di atas dari 100 ini, maka untuk BKS akan lanjut naik. Untuk target naiknya, jika nanti sudah bergerak turun ke area yang ini, saya ambil saja yaitu di 100 sampai 108. Semisal nanti harga bergerak turun ke situ, maka untuk target naiknya saya buat di sini dulu. Di harga 114, lalu di sini di 118. Sebentar, 118 di sini. Nah, jika nanti harga sudah bergerak turun untuk retest, maka untuk targetnya di sini dulu di 114 sampai 118. Di 122 juga tidak masalah karena boleh kita lihat untuk area itu sudah pernah dicapai, lalu di sini bergerak turun. Nah, kemungkinan untuk harga nanti masih bisa mencapai area tersebut. Nah, tetapi untuk target amannya, jika nanti pada saat turunnya merupakan sebuah retest, yaitu di harga 114 sampai 118. Nah, yang perlu dicatat di sini adalah harga yang di 100 ini. Yang di 100, lalu 102 dan juga 108 yang menjadi area retest dari BEKS. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga-harga tersebut. Lalu untuk saham yang ketiga, yaitu Bukit Asam atau PTBA. Di sini saya menggambarkan beberapa
support dan juga resisten trendline di sini, dan juga titik support dan resisten pada saat di sini. Dan boleh kita lihat untuk harga sekarang tertahan di resisten trendline ini, masih tertahan di resisten trendline. Bisa saja nanti untuk PTBA bergerak turun kembali atau nanti lanjut bergerak naik. Nah, untuk valid bergerak naik atau valid lanjut bergerak naik, harga harus bisa breakout untuk resisten trendline ini. Untuk perkiraan harganya saya buat saja di sini. Untuk harga dari resisten trendline-nya di harga 2380. Jika nanti harga bisa breakout atau berada di atas dari 2380 ini, maka untuk PTBA sudah valid untuk breakout resisten trendline ini. Tetapi untuk valid breakout-nya, harga harus bisa tertahan di atasnya. Jika nanti semisal harga bergerak naik di atasnya, lalu bergerak turun kembali, dan membuat ekor, berarti harga belum valid untuk breakout resisten trendline ini. Nah, jika nanti semisal harga sudah breakout resisten trendline ini, maka untuk PTBA akan lanjut naik nanti sampai ke sini. Untuk lanjut naik PTBA bisa ke sini dulu, 2440, lalu ke sini, di harga 2490. Sebentar, 2490. Semisal harga nanti sudah bisa valid breakout resisten trendline ini, maka untuk PTBA akan lanjut naik sampai ke sini. Tetapi jika belum valid di breakout, maka untuk PTBA bisa turun ke sini, ke support yang di 2310. Nanti bergerak turun ke sini. Nah, atau bisa juga nanti turun ke support yang di 2270. Nah, bisa nanti turun ke sini. Nah, selama harga belum breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk PTBA masih dalam posisi downtrend atau trennya masih downtrend. Nah, akan tetapi boleh kita lihat di sini. Nah, downtrendnya di sini. Nah, boleh kita lihat setelah harga mencapai resisten trendline-nya di sini, harga bergerak turun. Nah, jika nanti belum di breakout untuk resisten trendline ini, maka untuk PTBA bisa nanti dipantulkan lagi ke bawah. Tetapi jika nanti sudah bisa valid di breakout, maka untuk PTBA akan membuat tren yang baru. Nah, secara di sini sudah membuat pola uptrend di sini. Nah, membuat hagar high, hagar low, hagar high, hagar low, hagar high. Nah, kan tetapi untuk pergerakannya ini masih di dalam tren yang besarnya sini, yaitu downtrend. Nah, berarti untuk valid uptrendnya, harga harus bisa breakout resisten trendline ini seperti yang tadi. Jika di breakout, maka untuk PTBA sudah valid atau nantinya akan membuat tren yang baru, yaitu uptrend di tren yang lebih besar. Nah, sebaiknya nanti jika ingin masuk pada PTBA, menunggu harga breakout dulu resisten trendline ini. Jika sudah di breakout, semisal nanti di breakout di sini, kemungkinan harga akan turun untuk retest, lalu nanti lanjut naik kembali. Nah, nanti akan valid membuat pola uptrend di tren yang lebih besar. Dari nanti, teman-teman mencatat atau memperhatikan untuk area resisten trendline ini. Tetapi jika nanti belum di breakout, maka untuk PTBA bisa nanti dipantulkan lagi ke supportnya ini di harga 2270 sampai 2310. Nah, sebaiknya nanti mencatat untuk perkiraan harga yang di sini dulu, yaitu di 2380. Lalu untuk saham yang keempat yaitu Excel Axiata atau dengan kode EXCL. Untuk saham ini sudah sempat saya bagikan di grup, yaitu pada saat harga masih berada di sini, di area demand yang ini. Saya menganalisa pada saat itu, harga akan bergerak naik, karena adanya pola double bottom di sini, yang dimana setelah harga breakout untuk neckline-nya, suatu saat harga akan turun ke neckline-nya itu, lalu akan bergerak naik kembali. Dan boleh kita lihat di sini, setelah harga breakout neckline-nya ini, harga breakout neckline-nya, lalu turun kembali, lalu di sini harga bergerak naik lagi. Nah, kemungkinan untuk Excel untuk lanjut bergerak naik, harga harus bisa breakout dulu resisten trendline ini. Walaupun sudah mulai ada percobaan untuk breakout di sini, tetapi belum boleh kita katakan untuk valid.
Jika nanti sudah valid breakout atau harga tertahan di atas dari support yang di sini, di harga sebentar saya tarik harganya kira-kira di sini di harga 2580. Jika harga bisa tertahan di atasnya, maka untuk Excel bisa nanti bergerak naik, atau nanti boleh mencatat atau menggambarkan nanti di TradingView teman-teman. Boleh nanti teman-teman mendownload TradingView masing-masing atau di aplikasi perusahaan sekuritas teman-teman masing-masing. Biasanya ada untuk menganalisa secara teknikal. Nah, teman-teman nanti boleh menggambarkan dari sini, menarik sebuah trendline dari sini ke sini, supaya teman-teman lebih mengetahui kapan harga bisa breakout untuk resisten trendline ini. Nah, untuk di sini saya buat perkiraan saja di harga 2580. Jika harga masih bisa tertahan di atas dari 2580 ini, maka untuk Excel sangat berkemungkinan untuk naik. Untuk target naiknya saya buat di sini dulu. Di sini saya tarik sebuah resisten di sini di harga 2680. Lalu di resisten yang di sini di harga 2720. Nah, untuk target naiknya di sini jika harga sudah valid untuk breakout resisten trendline ini. Nah, targetnya di sini dulu, atau target max-nya boleh di dua garis yang kuning ini, yaitu di harga 2760 sampai 2800. Nah, sebaiknya nanti teman-teman bisa nanti menggambarkan untuk area atau sebuah resisten trendline di platform atau di TradingView. Nanti boleh teman-teman download atau di aplikasi perusahaan sekuritas teman-teman masing-masing. Nah, teman-teman perlu menggambarkan untuk resisten trendline ini. Jika nanti sudah valid di breakout, sangat berkemungkinan nanti untuk bergerak naik ke target yang tadi. Lalu untuk saham yang kelima atau saham yang terakhir yaitu Bank OK Indonesia atau dengan kode DNAR. Di sini saya menggambarkan sebuah support di harga 354. Dan boleh kita lihat di sini harga bergerak turun setelah mencapai harga yaitu di 442. Di sini 442 sebentar. Nah, harga bergerak turun setelah mencapai harga ini. Dan di sini boleh kita lihat untuk harga sangat kuat untuk turun, tetapi ada sebuah halangan di bawah, yaitu sebuah support di sini, yaitu di harga 354. Jika harga nanti belum break untuk 354 ini, maka untuk DNAR bisa nanti bergerak naik kembali ke sini. Tetapi jika harga bisa breakdown nanti support yang di 354, maka untuk DNAR bisa nanti turun ke sini sebentar di harga 316 sampai di sini 282. Jika nanti bisa breakdown support yang di 354, maka untuk DNAR akan turun ke sini ke 282 sampai 316. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk DNAR akan naik ke sini dulu ke harga 402. Nah, sebaiknya teman-teman mencatat untuk harga yang di 354 karena penentuannya di sini. Jika di breakdown, maka harga akan bergerak turun ke sini. Tetapi jika tidak di breakdown, maka untuk harga masih berkemungkinan untuk naik ke sini dulu ke 402. Nah, jadi kuncinya di 354. Nah, kira-kira begitu analisa dari kelima saham yang tadi. Semoga analisanya bermanfaat dan juga perlu diketahui, analisa ini bertujuan untuk memberikan gambaran saja, bukan untuk mengajak melakukan pembelian pada saham tertentu. Sekian dari video ini, terima kasih.